Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dengan dosen pengampu saya, Ibu Desrieni Esos MIKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lenita Arwandi, NIM 2123482, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Komunikasi terbagi dalam 3 proses. Yang pertama yaitu proses komunikasi primer. Proses komunikasi primer merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Kial atau gestur memang dapat menerjemahkan pikiran seseorang sehingga terekspresi secara fisik. Tetapi, menggapaikan tangan atau memainkan jemari, mengedipkan mata, atau menggerakkan anggota tubuh lainnya hanya dapat mengomunikasikan hal-hal yang sangat terbatas. Demikian pula dengan isyarat yang menggunakan alat seperti beduk, kentongan, sirine, dan lain-lain. Dengan kata lain, pesan atau message yang disampaikan komunikator kepada komunikan terdiri atas isi atau konten dan lambang atau simbol. Selanjutnya yaitu proses komunikasi sekunder. Merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Hal ini karena komunikan sebagai sarananya berada di tempat yang relatif jauh atau dalam jumlah yang banyak. Sarana yang sering digunakan antara lain surat, telepon, faksimili, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, internet, dan macam lagi. Komunikasi ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih. Televisi, film, dan video merupakan perkembangan komunikasi bermedia yang semakin banyak dipakai masyarakat. Dengan kemampuan teknologi, media tersebut berhasil memadukan komunikasi berlambang bahasa dengan komunikasi berlambang gambar dan warna yang telah melanda masyarakat di seluruh dunia. Proses komunikasi yang terakhir yaitu proses komunikasi efektif. Merupakan komunikasi yang terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Keberhasilan komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan hubungan dengan masyarakat. Artinya, kalau pengawas ingin berhasil dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya, maka kunci pertama yang harus dikuasai adalah kemampuan berkomunikasi. Pengawas harus mampu membangun komunikasi yang efektif. Berikutnya, manfaat membangun tim yang efektif menurut Robert B. Beddoes dalam bukunya berjudul Team Building. Yang pertama, sasaran yang realistis ditentukan dan dapat dicapai secara optimal. 2. Saling mendukung satu sama lain agar tim berhasil. 3. Memahami prioritas anggota lainnya dan dapat saling membantu satu sama lain. 4. Komunikasi bersifat terbuka. Diskusi cara kerja baru atau memperbaiki kinerja lebih berjalan secara baik karena anggota tim mendorong untuk lebih memikirkan permasalahannya. 5. Pemecahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memadai. 6. Umpan balik kinerja lebih memadai karena anggota tim mengetahui apa yang diharapkan dan dapat membandingkan kinerja mereka terhadap sasaran tim. 7. Konflik diterima sebagai hal yang wajar dan dianggap sebagai kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Melalui diskusi tersebut, konflik bisa diselesaikan secara maksimal. 8. Keseimbangan tercapainya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. 9. Tim dihargai atas hasil yang sangat baik dan setiap anggota dipuji atas kontribusinya. Termotivasi untuk mengeluarkan ide-idenya dan mengujinya serta menularkan dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. 11. Menyadari pentingnya disiplin sebagai kebiasaan kerja dan menyesuaikan perilakunya untuk mencapai standar kelompok. 12. Anggota kelompok lebih berpartisipasi dalam bekerja sama dengan tim dan tim lainnya. Selanjutnya, prinsip dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu respect. Merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara. Kita harus memiliki sikap menghormati dan menghargai lawan bicara kita karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. 2. Empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Rasa empati akan mampu untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan mempermudah penerima pesan menerimanya.
3. Audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. 2 prinsip dalam komunikasi efektif. Yang pertama, berbicara efektif. Prinsip ini lebih menekankan bagaimana berbicara dapat mempengaruhi orang lain. Artinya, seseorang menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan secara verbal sampai pada sasaran. Indikasinya adalah jelas artikulasinya, hemat kata-kata, bahasa yang mudah dimengerti, suara yang enak untuk didengar dan dirasakan. Selanjutnya dapat dikatakan efektif apabila menarik untuk didengar, sasaran tercapai, yaitu instruktif, informatif, ajakan atau himbauan, argumentatif, dan klarifikatif. Teknik berbicara yang efektif. Yang pertama, menarik nafas dalam-dalam sebelum memulai berbicara. Mengatur volume bicara agar lebih keras dari biasanya. Caranya dengan mengatur agar suara dapat didengar oleh jajaran orang yang duduk atau berdiri paling jauh dari tempat kita berbicara. Menggunakan kata-kata sehari-hari yang dikenal oleh pendengar. Orang akan tertarik pada pembicaraan yang menggunakan kata-kata yang akrab di telinganya daripada kata-kata yang tidak dimengerti, misalnya istilah-istilah dalam bahasa asing. Layangkan pandangan ke seluruh pendengar. Yang kedua, mendengar dengan aktif. Mendengar adalah hal utama dalam berkomunikasi. Mendengar dengan aktif berarti mendengar untuk mengerti apa yang dikatakan di balik pesan. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.